Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda dioperasikan menggunakan matriks. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Ikuti terus video tutorial kali ini. Nah, pada layar ini sudah saya tunjukkan ada 3 kolom. Nah, kolom ini ada yang pertama X1, X2, dan Y. Nah, X1 itu berarti di sini adalah variabel X, yang pertama variabel X, yang kedua, dan satu lagi variabel Y. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, dalam analisis regresi ini harus ada variabel yang dependen, yaitu Y, ya, yang dipengaruhi. Kemudian ada variabel yang independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Nah, perbedaan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda, yaitu kalau regresi linear berganda memiliki variabel independen lebih dari satu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya beri contoh dua variabel independen. Nah, untuk persamaan dari regresi linear berganda sendiri kita ketahui yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1I ditambah beta 2 X2I, nah ditambah epsilon. Nah, ini adalah model observasi. Nah, model observasi ini diduga dengan model dugaan, yaitu Y sama dengan B0 ditambah B1 X1I ditambah garis ditambah B2 X2. Nah, ini dia. Jadi nanti dalam regresi linear berganda ini kita akan mencari nilai koefisien dari B0, B1, dan B2. Nah, kemudian langkah-langkahnya, yang pertama kita menentukan dulu matriks X. Nah, matriks X ini ada X1, X2. Nah, dalam persamaan ini, untuk B0 ini tidak ada X, maka kita beri angka 1. Oke. Kemudian kita kopikan data X. Ini. Nah, seperti ini. Ini adalah matriks X. Ya. Nah, kemudian kita akan mencari matriks X prime. Nah, X prime itu merupakan transpos dari matriks X, di mana kita ketahui bahwa matriks X ini terdiri dari 10 baris 3 kolom, ya kan? Ini. Nah, berarti ini datanya ada 10 pengamatan. Nah, untuk matriks ini kita transpos menjadi 3 kali 10. Itu ya. Oke, kita drag dulu, kita blok 3 kali 10. Nah, sama dengan formula sama dengan transpos. Nah, kita blok matriks X-nya, tutup kurung. Nah, caranya jangan langsung enter, tapi tekan Ctrl Shift Enter. Itu ya, secara bersamaan. Ctrl Shift Enter bersamaan. Nah, kita dapatkan matriks 3 kali 10. Itu ya, artinya 3 baris, 10 kolom. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari matriks X prime X. Nah, X prime X artinya matriks X prime dikalikan matriks X. Nah, ini akan melakukan operasi perkalian matriks. Di mana operasi perkalian matriks ini kita lihat struktur matriksnya, berapa ukurannya. Nah, matriks X prime X ini ukurannya tadi 3 dikalikan 10. Nah, sedangkan matriks yang X ini, nah 10 kalikan 3. Nah, kalau ada matriks 3 kalikan 10, nah, dikalikan matriks 10 kalikan 3, nah hasilnya ukurannya, masih ingat ya, M dikalikan N. Nah, matriks ukuran M kali N dikalikan matriks ukuran P kali Q, maka, di sini, nah, karena nilainya 10, sama-sama 10, ini bisa diperkalikan. Kalau nilainya berbeda, tidak bisa dikalikan. Sehingga nanti hasilnya, ini ganti N kali O, itu aja ya, biar sama. Karena sama nilainya N, nah nanti jadi sisa matriksnya M dikalikan O.
Nah, hasilnya matriks 3 kali 3. Nah, sehingga bisa kita blok matriksnya di mana sama dengan M mult gitu ya. Untuk perkalian matriks itu M mult. Nah, kita blok X prime-nya dulu. Nah, kemudian sesuai arahan di laptop masing-masing, di sini titik koma. Berarti kita kasih titik koma, blok X-nya. Oke, tutup kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah muncul matriks X prime X. Nah, selanjutnya kita lakukan pencarian pada matriks X prime X inverse. Nah, kita inverse. Jadi ini sudah berhasil kita dapatkan. Sekarang mencari X prime X inverse. Nah, ini caranya kita blok juga 3 kali 3. Nah, dengan formula M itu matriks inverse. Nah, kita blok semuanya yang X prime X-nya, kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, ini ya didapatkan hasil matriks X prime X inverse. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita akan mencari matriks X prime Y. Nah, X prime Y itu berarti X prime ini dikalikan matriks Y. Nah, matriks Y-nya itu ukurannya berapa? Ini ya. Dia ada 10 baris, 1 kolom. Nah, kalau ada matriks 3 kali 10 dikalikan matriks 10 kali 1, nah tentu hasilnya 10 yang dicoret 3 kali 1. Nah, oke, berarti kita blok matriks 3 kali 1, 3 baris, 1 kolom. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan M multiple untuk perkalian X prime Y, berarti X prime-nya dulu kita blok. Nah, titik koma, Y-nya kita blok. Nah, tutup kurung, jangan lupa Ctrl Shift Enter bersamaan. Nah, oke. Kita sudah dapatkan X prime Y. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai beta. Nah, beta ini nantinya yang akan kita gunakan untuk menduga B0-nya berapa, B1 berapa, B2 berapa. Nah, seperti itu. Nah, nilai beta ini diduga dengan rumus X prime, bisa tulis di sini aja ya. X prime X inverse dikalikan dengan X prime Y. Nah, oke, berarti kalau berarti X prime X inverse dikalikan X prime Y. Nah, ini 3 kali 3 dikalikan matriks 3 kali 1. Nah, pasti hasilnya matriks 3 kali 1. Ya. Nah, oke, baik, kita blok dulu 3 kali 1-nya, kemudian kita masukkan formulanya sama dengan M mult X prime X inverse dulu, titik koma, X prime Y. Kurung, Ctrl Shift Enter. Nah, sudah kita dapatkan ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita bisa membuat persamaan regresi linear bergandanya. Nah, inilah koefisien-koefisien yang kita dapatkan. Nah, sesuai dengan persamaan tadi, kita dapatkan Y sama dengan B0 plus B1 X1. Nah, ditambah B2 X2. Nah, ini berarti Y sama dengan, nah, B0-nya kita masukkan, minus 16,1026 ditambah 0,4877 X1 ditambah 0,1006 X2. Nah, oke, kita sudah dapatkan persamaannya. Ya, inilah dia persamaan regresi linear berganda. Nah, dalam regresi linear berganda ini kita punya suatu hipotesis. Nah,
di mana hipotesisnya itu terdiri dari H0 dan H1. Nah, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, di mana hipotesis 0-nya itu beta sama dengan 0. Nah, artinya variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. Nah, sedangkan hipotesis alternatif beta tidak sama dengan, saya masukkan insert, simbol tidak sama dengan, oke, tidak sama dengan 0. Oke. Nah, ini artinya variabel X mempengaruhi. Ya, jadi ada pengaruh. Nah. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuktikan apakah pada data ini X mempengaruhi Y atau tidak mempengaruhi. Nah, kita sudah mendapatkan hipotesis. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah perhitungannya. Nah, kita pakai metode kuadrat terkecil. Nah, itu ada namanya tabel sidik ragam. Oke. Tabel sidik ragam. Atau kalau di bahasa Inggris kan menjadi analisis of varian, atau di sini nanti yang bisa kita sebut dengan ANOVA. Nah, ANOVA itu terdiri yang pertama ada sumber keragaman, yaitu dari regresi, sisa, dan total. Nah, kemudian ada jumlah kuadrat, ada JKR, JKS, dan JKT. Itu ya. Kemudian ada derajat bebas. Nah, kemudian ada kuadrat tengah, F hitung, dan F tabel. Nah, untuk jumlah kuadrat ini, rumusnya yang pertama kita mencari, sini aja ya, FK, faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu rumusnya adalah sigma, saya ketik aja, karena simbolnya nanti agak lama nyarinya, sigma Y dikuadratkan, ya, kemudian dibagi dengan N. Oke, jadi sigma Y-nya dulu dikuadratkan, dijumlah dulu Y-nya, baru dikuadratkan, kemudian dibagi N. Caranya, kita buka kurung dulu, sum artinya adalah jumlah, kita jumlahkan yang Y. Nah, sum dari Y, kemudian dikuadratkan, pangkat 2. Nah, kurung dibagi banyaknya N, ada 10 data. Seperti itu. FK sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari JKT. Nah, jumlah kuadrat tengah. Itu rumusnya adalah sigma Y kuadrat. Nah, perbedaannya dengan sigma Y dikuadratkan yang FK ini, berarti dijumlahkan terlebih dahulu, baru dikuadratkan. Tapi kalau yang sigma Y kuadrat, artinya dikuadratkan masing-masing, baru dijumlahkan. Nah, kemudian rumusnya sigma Y kuadrat dikurang FK. Oke, kita cari sigma Y kuadrat itu sum square, artinya jumlah kuadrat masing-masing, sum square. Oke, di blok, tutup kurung, dikurangkan dengan FK. FK-nya kita klik aja yang di atas. Enter. Oke, kita sudah dapatkan JKT-nya. Nah, setelah itu kita coba dapatkan JKR. Nah, JKR itu didapatkan dari rumus beta prime dikalikan dengan X prime Y. Nah, ini kita lihat dulu. Betanya belum ada prime-nya, berarti kita buat aja transpose dulu beta prime. Nah, beta prime itu berarti transpose dari beta. Nah, betanya ada 3 kali 1, berarti kita blok dulu 1 kali 3. Oke, sama dengan transpose blok kurung Ctrl Shift Enter. Nah, oke, kita sudah dapatkan ya.
Setelah itu kita kalikan, kalau ada perkalian beta prime 3 kali 1, 1 kali 3 maaf, dengan X prime Y 3 kali 1 ini ya. Nah, maka akan didapatkan matriks 1 kali 1. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini, tidak perlu diblok ya, karena 1 kali 1 cukup satu aja, satu sel aja, sama dengan perkalian dari matriks B prime. Kita blok ya, ini B prime-nya. Nah, titik koma, rumusnya B prime dikalikan X prime Y. X prime Y ini, blok, tutup kurung. Nah, sudah dikurang, oh ya lupa dikurangin dengan FK. Ini nanti rumusnya ini dikurang FK. Oke, seperti itu JKR. Nah, kita bisa masukkan ke sini JKR-nya ini T3, kemudian JKT-nya ini. Nah, JKS tinggal sisanya T, JKT dikurang JKR. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian derajat bebas. Derajat bebas kita lihat R. R itu regresi. Jadi ada berapa variabel X. Nah, variabel X-nya ada 2, X1 dan X2. Nah, sehingga ditulis 2. Nah, kemudian jika DBT. DBT itu banyaknya sampel, ada 10. 10 sampel dikurang 1. Nah, berarti 9. Nah, kalau sisa berarti total dikurang regresi. Oke. Nah, kita sudah dapatkan DB. Selanjutnya kita akan menghitung KT. Nah, KT itu dihitung dengan rumus JK, berarti ini JKR dibagi dengan DBR. Nah, kalau yang ini berarti JKS dibagi DBS. Nah, untuk F hitung, itu KTR dibagi KTS. Oke, nanti teman-teman bisa diulang-ulang lagi ya. Ini saya buat videonya memang agak cepat temponya. Nanti bisa diulang-ulang. Nah, untuk F tabelnya itu kita menggunakan F infinity. Ini. Nah, di sini ditanya probability. Nah, probability-nya kita pakai 0,05, alfanya 0,05. Nah, atau errornya 5%. Nah, derajat degree freedom, artinya derajat bebasnya. Untuk yang pertama itu pakai DBR. DBR-nya 2. Kemudian yang kedua pakai DBS ini, 7. Enter. Nah, sudah kita dapatkan tabel sidik ragam atau ANOVA, tabel ANOVA. Nah, oke. Kemudian kita akan mengambil keputusan. Nah, keputusan itu diambil kita dengan melihat perbandingan F hitung dengan F tabel. Nah, kalau F hitung lebih besar daripada F tabel, seperti yang kita dapatkan, maka keputusan yang diambil adalah tolak H0. Nah, namun apabila F hitung kurang dari F tabel, berarti kita terima H0. Nah, atau gagal tolak H0. Nah, untuk kesimpulannya yaitu berarti karena tolak H0 berarti kita terima H1 ya. Berarti kita mengambil kesimpulan bahwa variabel X mempengaruhi variabel Y. Gitu ya. Nah, itu kesimpulannya. Oke, jadi kita tadi sudah dapatkan persamaan regresi linear bergandanya. Nah, kemudian kita juga sudah mendapatkan kesimpulan bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Nah, selanjutnya kita coba mencari koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Nah, di mana koefisien determinasi itu itu rumusnya atau R kuadrat, rumusnya adalah JKR dibagi JKT. Nah, di mana kita ketahui JKR-nya segini, JKT-nya 34,4. Nah, didapatkan R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,98 atau
kita bisa tuliskan dengan 98,08%. Nah, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa variabel X mampu menjelaskan variabel Y sebesar 98%. Nah, pertanyaannya, 2%-nya lagi kemana? Yaitu dijelaskan oleh faktor lain. Gitu ya. Nah, kemudian ada namanya koefisien korelasi, di mana koefisien korelasi itu R merupakan akar dari R kuadrat. Nah, tinggal R sama dengan ini SQRT, artinya square root akar kuadrat dari ini. Nah, didapatkan 99%. Nah, artinya bahwa hubungannya sangat erat karena di atas 0,7. Jadi hubungan antara variabel X dengan variabel Y-nya sangat erat. Oke, baik. Kemudian kita juga bisa mencari range dari nilai koefisien masing-masing. Nah, jadi kita berdasarkan selang kepercayaan 95%. Nah, kita akan menduga selang kepercayaan untuk B0, B1, dan B2. Nah, di mana langkah awalnya kita akan mencari varian atau ragam dari beta. Nah, ini rumusnya KTS dikalikan dengan diagonal dari matriks X prime X inverse. Nah, KTS ini berarti nanti kita cari di tabel sedikit ragamnya, ya, di mana nilai KTS itu sama dengan, kita lihat, ini ya, KTS. Kita kopikan untuk KTS-nya di sini. Oke. Nah, sedangkan diagonalnya kita ambil diagonal yang miring ya, diagonalnya dari matriks. Kita kopikan di sini. Itu value. Kita ambil angkanya aja, formatnya nanti biar tidak sama. Oke, ini dia untuk matriksnya, diagonal matriksnya sudah kita dapatkan. Oke. Nah, ini adalah rumus untuk menduga nilai dari masing-masing varian. Nah, setelah itu kita akan mengkalikan ya antara KTS dengan diagonalnya, di mana ini digunakan untuk mencari masing-masing ragam dari B0, ragam dari B1, kemudian ragam dari B2. Nah, berarti tinggal kita kalikan ya, ini kita kalikan dengan ini. Nah, untuk ragam B1 berarti KTS dikalikan diagonal yang kedua. Untuk yang terakhir, ragam B2, ya KTS dikalikan diagonal yang terakhir. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari ragam atau varian. Nah, kemudian kita mencari nilai standar deviasi, standar baku, atau simpangan baku. Nah, simpangan bakunya tinggal kita lakukan akar dari SQRT dari variannya atau ragamnya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah kita dapatkan masing-masing nilainya, SB-nya. Nah, kemudian bagaimana rumusnya untuk mencari selangnya? Nah, selangnya ini kita dapatkan, saya tulis di atas saja, dengan rumus B0 plus minus kita cari simbol plus minus dari nilai SB, berarti di sini SB 0 ya, dikalikan dengan T, ini pakai tabel T, alfa per 2. Nah, kemudian dikalikan dari
besar banget ya. Saya kecilkan dulu. Oke, SB0-nya di belakang aja. T alfa per 2 menggunakan tabel T. Nah, inilah nanti kita kopikan juga untuk B1 dan B2. Nah, nanti tinggal diganti ya. Di sini 1, ini B2. Oke, sudah kita dapatkan ya. Setelah itu kita hitung saja. Nah, menghitungnya biar nggak penuh, saya taruh di bawah aja. Nah, di sini berarti ada selangnya, plus minus ya. Berarti kita bikin yang minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Nah, kemudian untuk minimumnya, B0-nya kita kopikan dulu aja, ini. Sini. Nah, untuk minimumnya, berarti nilai dari B0 ini dikurang dengan T alfa per 2. Oke, sebelumnya kita cari dulu aja di sini. T alfa per 2 berarti T infinity. Nah, ini alfa per 2. Alfanya itu 0,05. Derajat bebasnya pakai dbs. dbs itu 7. Nah, kita masukkan 7. Enter. Nah, ini dia. Oke, kita kopikan saja. Sip. Nah, SB-nya ini. Oke, lebih enak ya. Ini B-nya, ini T alfa. Nah, ini nilai dari SB. Oke. Berarti kalau minimum sama dengan ini dikurang 2 dikalikan SB. Kalau maksimum berarti ini ditambah T alfa per 2 dikalikan SB. Oke. Nah, ini kita sudah dapatkan range minimumnya dan maksimumnya. Nah, nanti bisa kita tulis menjadi dengan selang kepercayaan 95%, berarti untuk range dari B0-nya itu minus 23,0452 dari B0 kurang dari minus 9,16. Oh ya, karena minus nanti error, kasih spasi 1 depan. Oke. Nah, kita sudah dapat range-nya. Kemudian untuk B1 juga sama, kita cari dari minimumnya, kita tulis 0,4032 kurang dari B1, kemudian 0,5723. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, minus 0,0931 kurang dari B1, B2, kurang dari 0,2943. Oke. Nah, oh ya, ada minusnya, berarti kita kasih spasi dulu. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan masing-masing range nilai dari koefisien dari B0, B1, dan B2. Oke. Semoga paham dan bisa mencoba melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan matriks. Oke, selamat mencoba.